Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Dan pertanyaannya itu hanya di seputaran obat ya. Karena mereka rata-rata sudah menonton video-video saya. Di sana dikatakan saya tidak menggunakan obat, tetapi mungkin orang ini masih belum juga memahami ya arah pembicaraan saya, sehingga dia itu sering bertanya ya, "Pak, obatnya apa dong Pak? Saya sudah ngikutin video Bapak," katanya gitu, "tetapi saya belum tahu obatnya." Nah, berarti orang yang bertanya seperti itu berarti dia itu sebetulnya tidak mengikuti video saya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya ya tonton videonya itu sampai habis ya, jangan di skip biar kalian itu mudah mengerti ya, mudah dipahami, biar kalian itu tidak bertanyanya berulang-ulang gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya ya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi, atau lebih minimalnya lagi hanya bisa menemani kalian saja gitu yang sedang merasakan berbagai macam sensasi asam lambung yang tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Obat saya itu apa sih sebetulnya, sampai saya itu hingga membaik 100% bahkan sampai sembuh total ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sudah berulang kali saya katakan teman-teman ya, di video-video sebelumnya sampai sekarang juga saya akan katakan gitu teman-teman ya. Saya tidak menggunakan obat apapun ya. Jadi di channel Abdurrahman itu tidak menggunakan obat apapun. Kenapa saya tidak menggunakan obat apapun di channel saya? Yang pertama, itu memang pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya tidak menggunakan obat apapun. Jadi sudah pasti ya di channel saya tidak menceritakan obat apapun ya. Nah, kenapa juga dulu saya tidak menggunakan obat saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis? Memang di awal-awal saya selalu mengkonsumsi obat-obatan teman-teman ya. Di awal-awal jujur ya, di awal-awal saya selalu mengkonsumsi obat-obatan ya. Karena waktu itu belum paham ya, belum paham. Jadi ketika mulai terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya pergi ke dokter ya, bahkan gonta-ganti rumah sakit, gonta-ganti dokter, obatnya sering gonta-ganti, tetapi tidak ada perbaikan ya. Malah justru waktu itu semakin memburuk ya, karena waktu itu saya belum paham gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah memburuk, akhirnya saya lelah sendiri gitu teman-teman ya. Saya lelah ya, waktu itu lelah berobat, lelah minum obat, lelah mengkonsumsi obat-obatan apapun gitu teman-teman ya. Akhirnya saya hentikan waktu itu ya, saya hentikan. Dan ketika dihentikan itu malah semakin memburuk teman-teman ya. Waktu itu saya semakin memburuk teman-teman ya, semakin memburuk. Akhirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain, cuman terlentang. Dan ketika sudah berhenti minum obat, akhirnya saya baru pasrah ya. Waktu itu saya pasrah, kemudian saya mencari doa-doa taubat. Dan ketika melihat doa taubat, justru yang keluar itu bukan doa taubat menghadapi kematian, tetapi justru sensasi seperti menghadapi kematian. Nah, itu ya, itu mungkin wasilah buat saya gitu teman-teman ya. Nah, ketika dipelajari ternyata asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bisa disembuhkan tanpa obat sekalipun atau herbal sekalipun. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ketika saya pelajari, ketika saya pahami, ternyata itu semakin termotivasi ya. Diri saya itu semakin termotivasi bahwa ternyata
Gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu ternyata penyakit rumahan teman-teman nih ya. Nah itu makanya ketika saya mengenali ke sana, oh ternyata ini penyakit rumahan ya. Ketika saya mulai sadar, ketika saya mulai mengerti, ternyata memang penyakit rumahan gitu ya. Jadi gangguan rumahan lah gitu ya. Ya sekarang gini aja lah ya, inget kejadian dulu kayak macam perut begah, kelayangan, itu sebetulnya penyakit rumahan ya. Nah tetapi kenapa penyakit rumahan ini dirasakan sangat besar sekali gitu teman-teman ya, dirasakannya itu sangat dahsyat sekali. Nah patut kalian ketahui bahwa penyakit rumahan ini atau apapun juga gitu teman-teman ya, kalau misalkan psikis kitanya terganggu, mental kitanya terganggu, pemikiran kitanya terganggu, sehingga membuat kita tambah sensitif, akhirnya apapun yang terjadi sekecil apapun itu bisa membuat semakin besar gitu, kayak yang besar gitu, kayak yang hal yang sangat besar sekali. Padahal itu adalah permasalahan yang sangat kecil sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu juga sama, saya juga kayak teman-teman. Jadi ketika ada sensasi ya cemas ya, cemas sekali karena waktu itu ketika belum benar-benar paham, masih ada agak-agak bingung. Ya wajar sih ya, kayak kalian juga gitu, sama lah, saya juga dulu begitu. Jadi ketika ada sensasi yang kecil pun itu masih bingung ya, ini tuh bener sensasi rumahan sih atau enggak gitu ya. Ternyata ketika saya ingat-ingat lagi, saya menanamkan dalam pikiran ini penyakit rumahan gitu ya. Dan ketika saya berpikir wajar lagi, akhirnya oh iya ya ini penyakit rumahan gitu. Caranya seperti apa, saya mengingatkan lagi ya, mengingatkan kejadian dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Ketika ada sensasi seperti itu ya kita biasa-biasa saja kan gitu ya. Nah berarti kita ini harus berpikir wajar gitu ya teman-teman ya. Jadi gangguan rumahan ini akan lebih besar kalau seandainya psikis kitanya terganggu, pemikiran kitanya terganggu. Pemikirannya terganggunya kenapa? Yang seharusnya berpikir positif, yang seharusnya berpikir wajar, malah berpikir yang lain-lain. Nah itu yang mengganggunya teman-teman ya, kayak macam lemas ya. Sekarang logikanya begini ya, saya katakan di sini ada sebab, ada akibat gitu ya teman-teman ya. Kenapa kita kelayangan ya? Kenapa kita kelayangan? Ini orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sangat identik sekali dengan kelayangan ya. Ini salah satu contohnya saja ya. Kenapa kita terkena kelayangan gitu, setiap hari kelayangan, kadang lagi jalan juga kayak macam oleng ya. Nah itu karena memang keseimbangan tubuh terganggu. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya dulu cari ya. Nah biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung itu memang dampak dari pencernaan kita teman-teman ya. Jadi kenapa keseimbangan tubuh kita itu terganggu ya, karena mungkin karena energi atau gizinya tidak terpenuhi. Ya wajar kan ya kalau seandainya kita ada kelayangan gitu yang disebabkan kekurangan gizi gitu ya. Ya sudah pasti ya akibatnya kita kelayangan. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ketika berpikir wajarnya itu kalian harus mencari keterkaitannya. Jadi halnya seperti itu. Jadi berpikirnya ke arah sana lah gitu ya. Jadi berpikir wajar gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalau kalian berpikir wajar, nanti kalian juga akan tersenyum sendiri ya. Oh ternyata ini memang penyakit rumahan gitu ya. Jadi ketika penyakit rumahan datang, kalau seandainya psikisnya masih belum terkontrol, masih belum berpikir wajar, yaitu akan membuat hal yang sangat seperti besar gitu teman-teman ya. Padahal itu butuh penanganannya, dan penanganannya itu mudah, bukan karena obat ya. Nah itu teman-teman ya, contoh kayak macam kelayangan, kita berpikir wajar nih ya, berpikir wajar lagi ya. Kelayangan itu kan memang karena kekurangan gizi. Kalau seandainya kekurangan gizi, kekurangan protein, pokoknya kekurangan nilai kebaikan untuk tubuh kita itu serba kekurangan, ya sudah pasti itu akan menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu ya teman-teman ya. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya penuhi gizinya ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi berpikir wajarnya ke sana. Jangan berpikir waduh ini obatnya apa, ini herbalnya apa. Tidak teman-teman ya. Jadi memang rata-rata untuk sensasi asam lambung, kemudian dampak dari asam lambung itu rata-rata, kalau sebetulnya kalian tahu kuncinya, itu kuncinya cuma di gizi saja untuk medisnya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus kenali dulu nih sensasi medisnya atau sensasi psikisnya. Kalau misalkan di medisnya
itu 100% ya, bukan hampir lagi, memang 100% itu memang di gizi ya. Kita itu kekurangan gizi, kekurangan energi. Tetapi kan Pak saya itu sehat katanya gitu ya, sehat tetapi masih agak kelingan aja gitu. Makan sih sudah banyak, saya rasa gizinya itu sudah banyak. Ya kembali lagi ke pencernaan ya, kembali lagi ke pencernaan karena memang pencernaan kalian sedang terganggu. Jadi nilai gizi, protein atau semuanya nilai kebaikan untuk tubuh kita itu dari makanan itu memang tidak terserap dengan sempurna ya, akhirnya ya tidak terpenuhi setiap harinya, larinya ke sana ya teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa penyakit ini berbahaya atau penyakit ini atau gangguan ini hal yang sangat besar sekali gitu dan butuh obat. Tidak teman-teman ya. Tetapi kalau bagi teman-teman pengen menggunakan obat ya silakan saja, bebas dengan saya. Tetapi kalau misalnya kalian mau mencontoh saya, untuk pemikiran saya itu memang seperti itu gitu. Saya itu mengobati atau menangani asam lambung saya itu tidak memakai obat apapun, karena memang ketika saya mulai paham ternyata ini penyakit rumahan ya, gangguan rumahan. Dampak kita itu yang terkena itu memang dampak dari gangguan rumahan sebetulnya. Jadi bisa ditangani dengan hal yang sepele, hal yang apa ya, hal yang normal sih sebetulnya ya. Jadi cara menanganinya juga cara menangani dengan yang normal, dengan yang wajar gitu, dengan tepat gitu. Ya kembali lagi ke kelayangan ya gitu. Ini kelayangan nih gimana nih? Udah tahu kalian gizinya tidak terpenuhi, malah minum obat, malah minum herbal gitu kan ya, herbal yang belum jelas penelitiannya, yang belum ada BPOM-nya. Malah nggak tambah ngaco nanti. Kalian itu penuhi dulu gizinya. Kayak macam gini nih, mobil ya. Ini kembali lagi ke contoh ke mobil ya, atau kendaraan. Kalau seandainya dia nggak maju, dia nggak jalan, di starter, di apa-apain juga nggak jalan, padahal itu udah tahu ya bensinnya itu kosong atau bahan bakarnya itu kosong, kalian malah bingung, disuruh didorong aja ke orang, ayo cong dorongin biar maju katanya gitu ya. Ini nggak akan maju teman-teman ya harus diisi dulu bahan bakarnya kan gitu. Nah kalian juga sama, kelayangan, lemas, tidak ada gairah. Bukan berarti kalian harus minum obat atau minum herbal, bukan. Gizi kalian penuhi saja gitu teman-teman ya. Nah itu makanya saya katakan di sini untuk asam lambung itu sebetulnya gangguan rumahan lah. Jadi pahami ke sana ya, biar kalian itu berpikir wajar. Kalau seandainya kalian berpikir wajar, kalau misal kalian berpikirnya itu secara positif, dan kalau seandainya kalian sudah mengerti, sudah paham, tanpa dikasih tahu sama saya juga kalian nanti akan bisa menanganinya dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, kayak macam ini nih apa ya, mata buram gitu ya. Sepengalaman saya, mata buram dulu ya, dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu bukan dari penyakit katarak, bukan penyakit apapun gitu, bukan teman-teman. Itu mata buram itu memang karena saya kan sedang asam lambung nih ya, pencernaannya sedang terganggu, otomatis gizinya, proteinnya atau apapun untuk mata itu tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya itu sering kalau nonton HP aja, karena memang nonton HP kayak begini itu sangat nyaman ya. Akhirnya ketika stop nonton HP, ketika keluar ya pandangan agak buram juga. Nah salah satu contoh lagi, kalian coba ingat-ingat kejadian dulu sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Ketika terlalu banyak nonton HP, nonton laptop atau TV, ketika kalian stop kemudian keluar ya pandangan agak buram juga. Nah itu ya, jadi itu sepengalaman saya. Tetapi kalau misalnya pengalaman Anda yang lain misalnya berbeda, ya mungkin itu pengalaman Anda. Tetapi pengalaman di sini saya menceritakan di channel ini itu adalah pengalaman saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa di channel saya itu tidak ada obat-obatan, karena yang pertama itu memang pengalaman pribadi saya tidak menggunakan obat apapun ya, herbal apapun tidak menggunakan. Saya hanya menggunakan 3P saja. Pola makan saya dijaga ya. Jadi saya itu menjaga makanannya, dari mulai jam makannya saya jaga. Kemudian jenis makanannya juga saya jaga. Jenis makanannya itu saya konsumsi makanan yang penuh protein, karena memang saya tahu persis kalau seandainya sel kita ada yang rusak, itu dibetulkannya itu oleh protein kita sendiri teman-teman. Makanya saya waktu itu mengkonsumsi makanannya itu yang penuh protein. Tetapi makanan yang penuh protein juga tidak bisa kita makan semuanya teman-teman ya. Jadi di situ ada kata-kata
jaga jenis makanannya. Nah, jenis makanannya itu yang apa? Yang pertama yang aman. Yang aman itu yang aman itu yang seperti apa sih? Yang aman itu yang pertama mudah dicerna, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang alot-alot lah. Soalnya untuk yang alot-alot itu kalau misalkan kita masukin makanan yang alot, itu susah dicerna sama lambung kita, akhirnya asam lambungnya bertambah lagi, dan itu pun wajar. Kenapa? Karena untuk membantu pencernaan kita biar cepat beres gitu ya. Sementara kalau seandainya asam lambung kita bertambah lagi, nah itu membuat kita tidak nyaman lagi. Makanya stop makan yang alot-alot, jadi makannya itu yang lunak-lunak lah gitu, biar mudah dicerna. Bantu juga pencernaan kita kerjanya gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang pertama, aman ya. Nah kemudian yang keduanya itu tidak mempunyai efek samping. Efek samping itu seperti apa ya? Nah efek samping itu yang bisa menyebabkan atau bisa memicu asam lambung meningkat lagi, atau gasnya bertambah lagi, karena untuk asam lambung biasanya ada gasnya gitu ya teman-teman ya. Nah biasanya makanan-makanan yang bergas itu yang seperti apa? Yang pertama itu makanan yang bersoda ya teman-teman ya. Kemudian kemudian ada pengembangnya, kayak macam di roti-roti itu ya, biasanya kan suka pakai pengembang, hindari. Kemudian yang bergas, nah yang bergas itu di makanan di apa saja sih? Biasanya ada di umbi-umbian gitu ya teman-teman ya. Bayangkan saja kalau misalkan kita nih sedang banyak gasnya, tambah lagi kita makan umbi-umbian, entah itu singkong, entah ubi itu ya, itu akan menambah gasnya lagi. Nah kenapa saya juga katakan untuk telur hindari telur kuningnya. Nah telur kuningnya juga bisa membuat kembung karena suka membuat gas. Nah itu teman-teman ya. Kemudian engkol-engkol ya, kemudian brokoli itu banyak gasnya lah gitu, makanya itu hindari saja. Nah selain yang bergas juga dari makanan itu yang harus dihindari itu makanan yang berlemak teman-teman ya, kayak macam minyak, kemudian makanan daging-daging yang berlemak gitu ya teman-teman, itu hindari saja dulu. Kemudian yang bersantan, kenapa yang berlemak tidak boleh, kenapa yang bersantan tidak boleh? Karena yang namanya lemak atau santan itu bisa memperhambat pemulihan kalau seandainya di dalam lambung kita itu ada luka gitu teman-teman. Jadi si proteinnya itu tidak akan bekerja dengan sempurna. Karena apa? Karena terhalang oleh lemaknya gitu teman-teman. Jadi berpikirnya wajarnya ke sana gitu teman-teman ya. Berbeda kalau misalnya lemaknya bersih, kalau seandainya ada sel yang rusak, itu protein akan lebih cepat memperbaikinya. Nah itu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana. Nah jadi untuk makanan itu, menjaga jenis makanannya itu yang pertama aman ya, mudah dicerna. Kemudian menjaga jenis makanannya jangan sampai ada efek sampingnya yang bisa memicu asam lambung meningkat lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya katakan saya tidak menggunakan obat sekalipun. Jadi di channel saya itu memang sengaja tidak memakai obat apapun. Jadi secara alami, karena memang gangguan asam lambung ini memang gangguan rumahan teman-teman. Jadi bukan butuh obat, bukan butuh bukan butuh herbal, apalagi herbal yang yang belum jelas BPOM-nya. Yaitu sebaiknya hindari saja dulu. Tetapi kalau misalkan kalian cocok, Pak saya cocok nih minum herbal ini, saya cocok nih minum obat ini, ya kalau misalkan cocok bagi kalian ya lanjut aja. Orang bodoh kalau misalkan tidak cocok, kalau misalkan cocok kemudian tidak dilanjut. Apapun jalannya teman-teman ya, apapun jalannya, apapun metodenya, apapun bentuk ikhtiarnya, kalau seandainya itu membuat kalian membaik, lakukan saja. Nah itu teman-teman. Tetapi saya katakan lagi, kan di sini mas saya itu cuman menceritakan sepengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Dan alasan kedua yang dulu ketika saya tidak menggunakan obat itu karena memang saya tahu persis ya, saya tahu persis keadaan lambung saya itu seperti apa teman-teman ya. Yang namanya lambung atau bagian dalam itu sangat sensitif sekali gitu teman-teman. Jadi ketika ada gangguan di dalam lambung saya atau di dalam pencernaan saya, ketika kita memasukkan sesuatu yang justru misalkan lambung kita menolak, itu akan menyebabkan sensasi datang lagi teman-teman ya.
Jangankan untuk obat-obatan kimia, jangankan untuk herbal-herbal yang tidak jelas. Orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties psikosomatis, kalau misalkan kita salah makan saja, itu banyak sekali sensasinya yang datang ya. Nah itu teman-teman ya, makanya waktu itu saya cuman menjaga saja makannya. Jadi saya itu mencoba merawat lambung saya itu kembali lagi kayak macam bayi lagi teman-teman ya. Jadi menjaga apapun yang saya konsumsi gitu teman-teman ya. Karena saya waktu itu berpikirnya begini ya teman-teman ya. Jangankan untuk obat-obatan itu yang namanya obat-obatan pasti keras lah, walaupun itu takarannya itu walaupun misalkan sedikit misalkan ya gitu. Tetapi yang namanya obat-obatan pasti ya itu membuat lambung kita itu tambah nggak nyaman gitu teman-teman ya. Makanya waktu itu saya hanya memelihara saja lambung saya itu menjadi kayak macam bayi lagi. Jadi jangankan untuk obat-obatan dulu itu ya, ketika salah makan pun saya sensasinya suka datang lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya waktu itu saya menjaga jenis makanannya saja. Dan untuk menjaga makanan itu saya sangat lama sekali teman-teman ya, sangat lama sekali sampai sembuh total gitu teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah dibandingkan dengan orang lain yang bertahun-tahun itu masih mending saya ya. Saya cuman sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih sedikit lah gitu ya. Jadi 2 tahun kurang lah gitu ya bisa sembuh, dibandingkan dengan ada orang yang sembuhnya itu baru 3 tahun, baru 4 tahun. Ya mending mana gitu ya, mending saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya hanya menggunakan metode saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tuntas sudah ya pertanyaan itu. Sebetulnya pertanyaan ini dilontarkannya itu sudah lama sekali. Cuman saya biarkan karena karena di video-video saya itu sudah saya sering ceritakan ya bahwa saya itu tidak menggunakan obat. Ternyata tapi pertanyaan ini terus-terus berulang ya. Pertanyaan ini terus-terus berulang sehingga aduh ini orang, apalagi dia itu mengatakan di situ saya sudah nonton video-video Bapak tetapi di sana tidak dicantumkan obat-obatan Pak, katanya gitu. Tolong dong katanya kasih tahu obatnya apa karena saya juga pengen sembuh total katanya gitu. Nah berarti orang ini tidak tidak memahami dengan benar isi video saya gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pertanyaan itu diulang. Dan itu bukan satu orang ya, itu banyak sekali. Dan biasanya itu para pendatang yang baru gitu ya. Nah makanya bagi para pendatang yang baru, biar kalian paham, tolong ya kalau seandainya nonton video ini jangan di skip ya, tonton sampai habis biar kalian itu mengerti, biar kalian itu paham. Ternyata saya itu tidak menggunakan obat apapun. Di channel saya tidak menggunakan obat apapun karena ini pertama pengalaman pribadi saya. Yang kedua karena saya mulai paham bahwa gangguan ini memang gangguan rumahan gitu. Jadi ditanganinya itu bukan karena obat, ditanganinya itu bukan karena herbal ya. Jadi ditanganinya itu dengan wajar, dengan logika gitu teman-teman ya. Orang kelayangan kekurangan gizi ya logikanya masa kita harus minum obat. Nah itu teman-teman, kalau kekurangan gizi ya harus makan ya. Nah itu teman-teman logikanya seperti itu. Kita lemas, kita kelayangan, keseimbangan tubuh terganggu, kekurangan gizi, kekurangan vitamin, kekurangan makanan teman-teman ya. Masa kita harus minum obat? Ya harus makan ya. Tetapi kalau misalkan makannya sudah penuh tapi kok kelayangannya masih ada, ya kembali lagi ya wajar karena pencernaannya sedang terganggu teman-teman ya, sedang terganggu. Jadi mengkonsumsi makanan apapun energinya tidak terserap dengan sempurna, wajar. Harus kita akalin saja gitu, gimana caranya supaya dengan keadaan kita terganggu lambungnya atau pencernaannya tetapi nilai gizinya tetap terpenuhi. Gimana caranya? Sering makan saja gitu ya, gampang toh ya, sering makan saja, sering makan gitu. Tapi kalau untuk sering makan saya males Pak katanya, masa jam 6 makan, sekarang jam 8 makan lagi, jam 10 makan lagi. Kalau misalkan kalian tidak ingin sering makan karena mungkin capek terlalu banyak makan, ya sudah makannya 3 kali saja, tetapi mungkin porsinya harus ditambahin. Nah cuman seperti itu aja. Jadi berpikirnya hal yang wajar, berpikir secara logika. Nah itu teman-teman, jadi biar kalian itu tidak butuh obat atau tidak mengandalkan herbal apapun. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan kalian
Mau mengkonsumsi obat silahkan ya. Kalau misalkan kalian mau mengkonsumsi herbal silahkan, karena di channel saya itu bebas, dan saya di sini menceritakan hanya sepengalaman saya. Dan kemudian kalau misalkan ada, Pak si ini mah minum herbal kok nggak cocok gitu ya, sementara yang ini cocok. Ingat ya, nilai sensitif lambung kita itu berbeda-beda teman-teman ya. Kalau misalkan itu ada banyak tuh di kolom komentar, kalau kalian pengen sembuh harus minum ini, minum ini, minum ini. Saya biarin ya, karena memang bebas sih untuk berkomentar ya. Tetapi alangkah baiknya bagi yang nonton, cermati saja dulu gitu ya. Kalau mungkin ada yang komentar juga kan ya, Pak saya itu dianjurkan sama si ini minum ini, katanya dia itu sudah agak membaik, kok saya nggak membaik. Ingat ya, kenapa saya tidak memakai obat, karena saya itu takutnya itu sensitif kalian itu parah ya. Karena apa ya, bukan parah sih, terlalu besar sensitifnya itu. Setiap orang lambungnya itu sensitivitasnya atau nilai sensitifnya itu berbeda-beda. Contoh lagi nih, saya mungkin makan udang tidak apa-apa. Ini contoh asli ya. Saya makan udang tidak apa-apa. Tetapi berbeda dengan adik saya. Adik saya itu kalau misalkan dia konsumsi udang, dia itu bibirnya itu jadi bengkak-bengkak karena ada alergi di sana. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi ingat ya, setiap orang nilai sensitif lambungnya itu berbeda-beda. Tidak di semua orang cocok gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Makanya saya selalu menganjurkan, hindari saja obat, hindari saja herbal-herbal. Kalau seandainya kalian nih sudah konsumsi obat dalam jangka waktu lama, kemudian tidak membaik, ya bodoh sekali kalau misalnya kalian dilanjutkan ya teman-teman ya. Alangkah baiknya hentikan saja. Kalau misalkan toh dokter saja bilang kalau seandainya menggunakan obat itu hanya dengan waktu tertentu, ini kayak udah lama nggak sembuh-sembuh terus aja dikonsumsi, yang bodoh siapa? Nah itu teman-teman ya, makanya saya mengajak teman-teman di sini itu mengajak berpikir yang wajar gitu, berpikir secara logika teman-teman, biar kalian membaik gitu teman-teman ya. Nah itu jadi pahaminya ke sana. Nah itu teman-teman, semoga saja video ini juga bisa membuat kalian pintar, bisa membuat kalian berpikir wajar, berpikir secara logika, jangan berandai-andai, jangan berpikir waduh jangan-jangan. Nah itu hindari ya. Semoga saja dengan menonton video ini kalian nanti akan punya pemikiran yang wajar, pemikiran yang secara logika, biar nanti bisa menanganinya dengan tepat, biar bisa menanganinya dengan mudah. Karena sekali lagi saya katakan bahwa gangguan asam lambung ini memang gangguan rumahan. Nah, gangguan rumahan ini kenapa rasanya memang seperti besar gitu, rasanya memang sangat dahsyat. Kenapa seperti itu? Karena psikisnya kalian sedang terganggu. Jadi nilai sensitifnya sedang tinggi-tingginya, atau apa ya? Atau terlalu sensitif lah. Nah memang seperti itu ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah karena memang sudah ada teman-teman ya, saya hentikan dulu videonya ya, nanti saya lanjut lagi tentang hal yang lainnya lagi. Semoga saja kalian cepat membaik, semoga saja kalian cepat sembuh, semoga saja kalian cepat kembali lagi kayak dulu lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali ya teman-teman ya. Saya juga dulu memang seperti itu ya, ketika mengalami sakit lambung itu merindukan sekali keadaan yang dulu. Nah itu teman-teman ya, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman. Saya hentikan videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.